Halo, selamat sore sahabat Bali Seruti. Kembali lagi dengan saya Panca, dan di bincang-bincang kali ini kita mau ngomongin tentang pekerja migran nih. Nah, yang seperti kita ketahui di sekitar kita tuh banyak banget isu-isu terkait pekerja migran. Nah, contoh itu seperti kasus-kasus penipuan dan kekerasan. Tapi kenapa sih masih banyak banget orang yang ingin bekerja ke luar negeri, padahal kasus-kasus seperti itu sudah banyak sekali. Salah satu faktornya itu karena kurangnya lapangan pekerjaan, gaji yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka sudah ambil. Untuk lebih lanjutnya, kita mau ngobrolin tentang pekerja migran lebih detail lagi sama Kak Trisna nih dari Migrant Care. Kenalin, aku Trisna, aku dari Migrant Care. Gitu. Nah, Migrant Care itu adalah organisasi yang sudah berdiri sejak 2004, yang fokusnya adalah pemberdayaan pekerja migran, termasuk juga menjamin migrasi aman, adanya migrasi aman, dan mencegah perdagangan orang. Apa aja sih kasus-kasus yang udah pernah kakak tanganin? Yang ingin sampaikan di awal adalah migrasi untuk bekerja ke luar negeri merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kedirian dia manusia maupun secara konstitusional dia sebagai warga negara Indonesia. Itu kalau kita lihat data-datanya, ternyata pekerja migran yang mengalami penipuan kerja, korban scamming ke Kamboja, ke Myanmar, ke Laos, ke Thailand, itu mostly adalah orang muda. Nah, itu yang penting untuk di-highlight. Ingat nggak sih, sempat ada tagar kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Itu tuh tagar yang bagi kami sebagai orang yang aktif di isu-isu migrasi itu adalah tagar sebuah bentuk kekecewaan terhadap negara karena gagal menyediakan lapangan pekerjaan, sistem politik dan hukum yang buruk, menyempitnya ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. Nah, itu menyebabkan kompleksitas itu membuat orang muda ingin pergi ke luar negeri mencari penghidupan yang lebih layak, dan itu hak untuk setiap orang. Nah, penting untuk di-highlight di sini bagaimana hak tersebut bisa diselenggarakan oleh warga negara secara aman. Nah, migrasi aman inilah yang kita kejar agar negara menunaikan kewajibannya. Kejenuhan warga Indonesia, khususnya generasi kita, Gen Z, itu tercermin dalam banyaknya korban-korban perdagangan orang di wilayah Mekong, karena itu tuh totalnya sekitar naik 700% dari sebelum pandemi. Itu nilainya fantastis. Bahkan ada yang menyebut ada belasan ribu atau puluhan ribu orang Indonesia, orang muda khususnya, yang terjebak dalam skema kerja paksa yang ada di kawasan tersebut. Kita lihat dari kasus itu, dalam data-data pengaduan kasus Migrant Care, umurnya berada di rentang 18-35 tahun. Dan 80%-nya adalah berusia 18-30 tahun. Ironi banget, di tengah bonus demografi Indonesia yang banyak, yang orang muda selalu dilekatkan sama generasi emas gitu, ternyata generasinya menjadi generasi cemas, dan orang mudanya bingung mau bekerja di sektor apa. Bahkan kerja-kerja yang sangat high risk itu terpaksa ditempuh karena memang tidak ada lagi pekerjaan, dan mereka malu ketika di wilayah mereka, misal di desa, itu dianggap tidak bekerja gitu. Itu sejauh pasca pandemi ini ada perubahan lanskap peta perdagangan orang. Bukan perubahan, tapi meluasnya lanskap. Yang dulu peta perdagangan orang selalu dilekatkan pada perempuan, dengan akses pendidikan yang minim, di wilayah pedesaan, perbatasan, dan sekarang meluas menjadi kelompok orang muda yang punya akses pendidikan. Bahkan korban yang kami tangani ada lulusan S1, S2, terus dengan wilayahnya tuh wilayah urban, keterjangkauan dengan informasi dan pendidikan juga justru tinggi gitu. Tapi kenapa mereka menjadi korban? Itulah yang penting negara untuk segera lakukan perbaikan dalam tata kelola migrasinya. Bisa dibilang kasusnya tuh marak banget ya Kak ya? Kemlu saja gitu, misal itu naiknya 700%, dan dalam data lain yang memang data migrasi di Indonesia itu benar-benar susah untuk dipastikan berapa sih orang Indonesia di luar negeri. Indonesia itu pernah punya sejarah migrasi terkait dengan perempuan yang sangat kelam. Dulu diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan kita ke luar negeri itu bilangnya ada, kami sebutnya feminisasi pekerja migran. Teman-teman perempuan diberangkatkan ke luar negeri dengan diplomasi yang ayo pakai saja pekerja di Indonesia, karena pekerja migran Indonesia itu tidak paham hukum, tidak berserikat, dan nurut.
bias gender sekali ya, seolah pekerja migran perempuan itu dipandang sebagai sapi perah saja. Kurang sepakat nih sama misal jargon ada pahlawan devisa gitu kan, pernah dengar nggak pekerja migran jadi pahlawan devisa? Bagiku itu adalah jargon yang selalu dilekatkan ketika negara tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Itu kan bagai sebuah kiasan yang dilekatkan, dipalawankan agar pekerja migran bisa untuk diperas remitansinya atau devisanya. Itu dan sejarah itu berlanjut hingga sekarang. Sekarang pekerja migran perempuan khususnya masih saja di dalam negeri pun tidak direkognisi dalam kerja-kerjanya, misal UU PPRT juga sampai sekarang belum disahkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kejahatan negara dalam tubuh perempuan. Pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat Bali Sruti ini agar lebih aware gitu, lebih terkait kasus-kasus seperti ini. Penting nih kita untuk dorong bareng pencegahan sekaligus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui kita harus tetap terus berisik ya, karena negara ini negara demokrasi dan kita punya kewajiban untuk mempertahankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu cek and recheck segala informasi ketenaga kerjaan yang kita dapat dari sosial media. Apakah misal mendaftar sebagai pekerja migran, P3MI perusahaan untuk pengiriman pekerja migran itu memang terdaftar di kementerian gitu. Nah, itu juga penting untuk dilihat. Lalu jangan tertipu oleh bujuk rayu, calo, jangan tertipu dengan gaji yang fantastis, fasilitas yang wow gitu. Kita penting untuk jaga itu bareng dan mari tetap berisik untuk agar negara bisa mewujudkan lapangan kerja yang layak untuk warga negaranya, kayak gitu sih. Nah, itu dia sahabat Bali Sruti, bincang-bincang kita kali ini. Semoga semakin ke depan kita semakin aware terkait isu-isu seperti ini, dan untuk migrant care, semoga segala upaya yang sedang dilakukan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Itu aja. Sekian, terima kasih.